Hidup adalah misteri yang tak pernah bisa ditebak. Begitu pula kisah seorang kuli bangunan bernama Supri, yang hidupnya berubah setelah bertemu seorang wanita istimewa. Kisah ini penuh haru, air mata, dan kebahagiaan yang tak terduga. Apakah takdir benar-benar mengubah segalanya? Assalamualaikum, teman-teman semua. Sebelum kita lanjut ke kisah haru Supri ini, jangan lupa untuk membaca sholawat bersama. Semoga kita semua selalu diberkahi cinta dan keberkahan dalam hidup. Supri adalah seorang kuli bangunan sederhana yang tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Hidupnya penuh perjuangan, tetapi ia tak pernah merasa malu dengan pekerjaannya. Setiap pagi, Supri bangun lebih awal dari kebanyakan orang, mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan berat yang menantinya. Ia selalu memastikan alat-alatnya sudah siap, palunya, sekop, ember semen, dan semuanya dalam kondisi baik. Kalau alat nggak siap, pekerjaan malah tambah susah. Gumam Supri pada dirinya sendiri sambil menyantap sarapan sederhana berupa nasi putih dan tempe goreng. Meski hidup pas-pasan, ia selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Di kampungnya, Supri dikenal sebagai pria yang pekerja keras dan jujur. Tetangga-tetangganya sering memuji keuletannya. Kalau semua orang kerja kayak Supri, nggak ada orang yang mengeluh soal hidup, kata Pak Karim, tetangganya, suatu hari. Namun, di balik senyumnya yang ramah, Supri menyimpan banyak beban. Kadang-kadang, ia merasa iri melihat orang-orang yang hidupnya lebih baik. Tetapi ia selalu menenangkan hatinya sendiri. Rezeki itu sudah diatur Tuhan. Yang penting aku kerja keras dan gak nyusahin orang lain, pikirnya. Suatu hari, Supri mendapat kabar baik. Ia ditawari pekerjaan untuk merenovasi rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu bukan rumah biasa. Ia adalah sebuah mansyah megah dengan halaman luas dan pagar tinggi. Pemiliknya adalah seorang wanita kaya bernama Bu Ratih. Wanita itu dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang murah hati, meski hidupnya tertutup sejak ditinggal suaminya. Saat pertama kali Supri melihat rumah itu, ia hanya bisa terpana. Bangunan itu jauh lebih besar daripada rumah-rumah yang biasa ia kerjakan. Ini sih bukan rumah, tapi istana. Supri bergumam kagum. Namun, dalam hati kecilnya, ada perasaan gugup. Apa aku sanggup kerja di tempat semewah ini? Tanyanya pada dirinya sendiri. Hari pertama bekerja di rumah itu, Supri merasa canggung. Semua tampak serba rapi dan teratur, tidak seperti proyek-proyek sebelumnya yang lebih sederhana. Namun, ia mencoba untuk tetap profesional. Saat ia sedang sibuk memindahkan tumpukan batu bata, seorang wanita muncul dari dalam rumah. Itu adalah Bu Ratih, pemilik rumah. Wanita itu tampak anggun dengan balutan gaun sederhana, tetapi aura kecantikannya membuat Supri terdiam sesaat. "Mas, nama kamu siapa?" tanya Bu Ratih dengan senyum ramah. Supri, yang biasanya percaya diri, mendadak gugup. Saya Supri, Bu," jawabnya terbata-bata. Bu Ratih tersenyum lagi, membuat Supri merasa sedikit lebih tenang. "Bekerjalah dengan baik. Ya, kalau ada yang kurang atau kamu butuh sesuatu, bilang saja ke saya," katanya. Kata-kata itu membuat Supri merasa dihargai. Selama ini, jarang sekali ia menemui majikan yang begitu ramah. Biasanya, para pemilik rumah hanya memberi instruksi dan tak banyak bicara. Namun, Bu Ratih berbeda. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Supri merasa nyaman. "Terima kasih, Bu. Saya akan kerja sebaik mungkin," balas Supri sambil mengangguk hormat. Dalam hati, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan ini. Hari-hari berikutnya, Supri mulai merasa lebih terbiasa dengan pekerjaannya di rumah Bu Ratih. Meski proyek ini lebih menantang daripada biasanya, ia justru merasa semangat. Bu Ratih sering datang ke lokasi untuk melihat progres renovasi, dan setiap kali ia datang, suasana terasa lebih ringan. Suatu siang, saat jam istirahat, Bu Ratih datang membawa nampan berisi teh manis dan beberapa potong kue. "Mas Supri, istirahat dulu. Jangan terlalu memaksakan diri," katanya sambil meletakkan nampan itu di atas meja kecil di sudut halaman. Supri yang sedang mengelap keringatnya hanya bisa tersenyum canggung. "Makasih banyak,
Bu, tapi saya cuma kuli biasa. Nggak usah repot-repot begini, ujarnya dengan nada rendah hati. Bu Ratih menggelengkan kepala. Mas, kerja keras itu harus dihargai. Kamu mungkin merasa kecil, tapi buat saya, kerja kerasmu itu sesuatu yang luar biasa, katanya tulus. Mendengar itu, Supri terdiam sejenak. Kata-kata Bu Ratih begitu menyentuh hatinya. Dalam hidupnya, jarang ada orang yang menghargai apa yang ia lakukan. Biasanya, orang hanya melihatnya sebagai kuli bangunan tanpa banyak arti. Tetapi di mata Bu Ratih, ia merasa dihargai sebagai manusia. Terima kasih, Bu. Saya jadi semangat lagi kerja di sini, kata Supri sambil tersenyum lebar. Suatu sore, hujan deras tiba-tiba turun saat Supri sedang bekerja di luar. Ia tak sempat berlindung dan akhirnya basah kuyup. Bu Ratih yang melihat itu segera memanggilnya dari dalam rumah. Mas Supri, cepat masuk. Nanti kamu sakit kalau kehujanan terus, teriaknya. Awalnya, Supri ragu. Ia merasa tak pantas masuk ke dalam rumah mewah itu dalam keadaan basah dan kotor. Namun, Bu Ratih bersikeras. Mas, jangan keras kepala. Cepat masuk, katanya tegas. Akhirnya, Supri menurut. Ia masuk ke dalam rumah dan berdiri canggung di dekat pintu. Bu Ratih memberikan handuk hangat kepadanya. Mas, keringkan dulu badanmu. Saya nggak mau kamu sakit, katanya dengan nada lembut. Supri yang biasanya percaya diri mendadak merasa kecil. Maaf, Bu, jadi merepotkan, ujarnya sambil mengelap badannya dengan handuk. Nggak apa-apa, Mas. Kamu kerja keras buat saya. Ini hal kecil kok, jawab Bu Ratih sambil tersenyum. Momen itu membuat Supri merasa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya mulai bergetar setiap kali berada di dekat Bu Ratih. Saat mereka berbicara, Bu Ratih tiba-tiba bertanya sesuatu yang membuat Supri terdiam. Mas Supri, hidup sendiri itu berat nggak sih? Tanyanya sambil menatap jauh ke arah langit. Supri menghela napas panjang sebelum menjawab. Berat, Bu. Tapi saya sudah terbiasa. Saya selalu percaya, kalau kita ikhlas, Tuhan pasti kasih kekuatan. Bu Ratih tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Ia merasa kagum dengan cara Supri menghadapi hidup. Saya kadang iri sama kamu, Mas. Meski hidupmu berat, kamu tetap bisa tersenyum. Saya yang punya segalanya malah sering merasa kosong, katanya sambil menundukkan kepala. Supri merasa iba mendengar itu, tetapi ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menjawab dengan nada rendah hati. Kadang, yang penting bukan apa yang kita punya, Bu, tapi bagaimana kita menghargai apa yang sudah ada. Hubungan mereka semakin hangat ketika Bu Ratih mulai membuka diri tentang kehidupannya. Suatu malam, saat Supri sedang merapikan sisa-sisa material di halaman, Bu Ratih mengajaknya berbicara lebih dalam. Mas, saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Semua orang mengira saya bahagia karena saya punya harta. Tapi mereka nggak tahu betapa sepinya hidup saya setelah suami saya meninggal, katanya dengan suara bergetar. Supri hanya bisa mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak ingin menyela, karena ia tahu rasa sakit itu terlalu dalam untuk diungkapkan. Tuhan itu adil, Bu. Mungkin sekarang terasa berat, tapi pasti ada kebahagiaan yang sedang menunggu ibu di depan, katanya mencoba menghibur. Dari percakapan itu, Supri mulai memahami bahwa Bu Ratih, di balik kemewahan dan status sosialnya, adalah manusia biasa yang juga merasakan kehilangan dan kesepian. Hal ini membuat Supri merasa semakin dekat dengannya. Supri yang biasanya hanya memikirkan pekerjaan mulai merasa bahwa perasaannya untuk Bu Ratih bukan sekadar rasa hormat kepada majikan. Hatinya bergetar setiap kali melihat senyum Bu Ratih. Meski ia sadar bahwa perasaan itu mungkin terlalu tinggi untuk seorang kuli seperti dirinya. Supri, jangan mimpi terlalu jauh, gumamnya pada dirinya sendiri suatu malam. Tapi perasaan itu tak bisa ia hentikan. Suatu hari, Bu Ratih tiba-tiba bertanya, Mas Supri, kamu pernah jatuh cinta? Pertanyaan itu membuat Supri terkejut. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan jujur. Pernah, Bu, tapi cinta saya hanya untuk saya pendam. Saya nggak berani berharap terlalu tinggi. Bu Ratih tersenyum tipis mendengar jawaban itu.
Kadang, cinta yang tulus itu nggak butuh apa-apa. Mas, yang penting, kita tahu kalau itu nyata, katanya. Perkataan itu menancap dalam hati Supri, membuatnya bertanya-tanya apakah Bu Ratih merasakan hal yang sama dengannya. Setelah proyek renovasi selesai, Supri merasa ada kekosongan dalam dirinya. Ia tidak lagi memiliki alasan untuk sering bertemu dengan Bu Ratih. Suatu malam, saat sedang duduk di teras rumahnya yang sederhana, pikirannya melayang ke sosok wanita anggun itu. "Kenapa aku merasa kehilangan, ya?" Gumamnya sambil menatap langit malam. Tidak lama kemudian, ponselnya berdering. Ternyata pesan dari Bu Ratih. "Mas Supri, saya ingin mengundang kamu makan malam di rumah besok. Bisa, kan?" Supri tertegun membaca pesan itu. Hatinya berdebar-debar. Apa ini hanya sekadar rasa terima kasih? Atau ada sesuatu yang lebih? Pikirnya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan. "Tentu, Bu. Saya akan datang." Keesokan harinya, Supri datang ke rumah Bu Ratih dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Sebuah kemeja putih yang sudah agak pudar warnanya. Meski sederhana, ia berusaha tampil sebaik mungkin. Ketika sampai di rumah, Bu Ratih menyambutnya dengan senyum hangat. "Mas Supri, terima kasih sudah mau datang," katanya sambil mempersilakan Supri masuk. Makan malam itu berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan, mimpi, hingga kebahagiaan kecil yang sering terlewatkan. Namun, di tengah obrolan, Bu Ratih tiba-tiba berkata, "Mas Supri, saya ingin bicara sesuatu yang penting." Supri terdiam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang serius dalam nada suara Bu Ratih. "Mas, selama kamu bekerja di sini, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan hanya pekerja keras, tapi juga orang yang tulus dan penuh empati. Saya merasa nyaman setiap kali berbicara dengan kamu," kata Bu Ratih sambil menatap Supri dengan mata yang berkaca-kaca. Supri merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari seorang wanita seperti Bu Ratih. "Bu, saya nggak tahu harus bilang apa. Tapi saya juga merasa nyaman setiap kali bersama Ibu," jawabnya dengan suara bergetar. Bu Ratih tersenyum lembut. "Mas Supri, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya ingin tahu apakah kamu mau menjadi pendamping hidup saya?" kata Bu Ratih dengan nada serius namun penuh kehangatan. Supri tertegun mendengar itu. Air matanya mulai menetes tanpa ia sadari. "Bu, saya ini cuma kuli bangunan. Apa pantas saya mendampingi wanita seperti Ibu?" katanya dengan suara serak. Bu Ratih menggelengkan kepala. "Mas, kebahagiaan itu bukan soal status atau harta. Yang penting adalah ketulusan hati. Dan saya tahu kamu memiliki itu," jawabnya dengan tegas. Setelah merenung sejenak, Supri akhirnya mengangguk. "Kalau Ibu yakin, saya akan berusaha menjadi yang terbaik untuk Ibu," katanya dengan mata yang penuh haru. Bu Ratih tersenyum bahagia. Momen itu adalah awal dari perjalanan baru mereka. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah acara sederhana namun penuh kehangatan. Supri merasa hidupnya benar-benar berubah. Dari seorang kuli bangunan yang sederhana, ia menjadi pendamping seorang wanita yang mencintainya dengan tulus. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan ketulusan hati selalu menemukan jalannya. Begitulah kisah Supri. Teman-teman, jangan pernah meremehkan kekuatan takdir dan ketulusan hati. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita bisa terus berbagi cerita penuh makna.